tidak serius mengendalikan nafsu. Nafsu mau dia lakukan, ilmunya tidak bermanfaat. Jadi bagaimana disebut orang alim kalau orang diperbudak nafsu? Pasti banyak maksiatnya. Bagaimana disebut orang bodoh kalau orang bisa mengendalikan nafsunya? Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Jadi gimana ini? Ini santri baru. Apa dek? Maaf. STAI, mahasiswa berat, namanya aja mahasiswa. Harusnya diganti tuh, kurang cocok. Yang bagus adalah lulusan SMA ya, atau mahasiswa. Hati-hati ya dek, mau apa kuliah di sini? Pengen gelar, nggak ada apa-apanya. Ingin enteng jodoh. Kenapa kuliah di sini? Saya ingin lebih mengenal Allah, lebih mengenal apa yang disukai Allah dan apa yang tidak disukai Allah. Saya ingin hidup ini menjadi hamba yang dicintai Allah. Mudah-mudahan dengan kuliah begini Allah mengizinkan hidup saya bermanfaat. Selesai. Mau apa belajar agama? Mau keren? Tidak keren kalau diperbudak nafsu. Masih ingat cerita kemarin, Kamis kemarin tentang mau belajar? Masih ingat tidak? Siapa yang ingat? Kalau yang ingat tolong ceritakan. Diulangi, boleh? Ada seseorang guru agama berbicara ke muridnya, "Nak, engkau sudah cukup belajar di sini. Kau harus cari ilmu, berguru ke tempat yang lain supaya wawasannya luas, ilmunya luas." Ke siapa saya berguru? Ajak. Masuk sebuah majelis taklim begini. Duduk santri, duduk. Ada yang sedang ceramah begini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Mau ikut belajar? Oh ya, silakan. Nah, gurunya tidak duduk. Saudara jangan niru ini ya. Berdiri saja di sana. Muridnya duduk. Kenapa saudara tidak duduk? Duduklah. Maaf Ustaz, saya mau berdiri saja. Loh, kenapa begitu? Tidak sopan. Kenapa berdiri? Saya ada rasa kurang enak lihat Ustaz. Kurang ajar, baru datang sudah ngomong kayak gini. Tuh lihat, ini tamu kurang ajar, tidak tahu diri. Pergi sana. Ya, saya mohon maaf Ustaz. Ajak santri, Assalamualaikum, pergi. Datang lagi ke majelis taklim, persis sama. Assalamualaikum, duduk. Saya mau berdiri saja. Kenapa berdiri? Tak kenapa hati saya tuh ada rasa kurang enak lihat Ustaz. Astagfirullah, ya Allah, ditutup wajahnya. Ya Allah, orang baru datang saja sudah tidak enak melihat diriku. Engkau tahu siapa diriku yang sesungguhnya. Nangis tobat, tidak banyak bicara. Duh ya Allah. Langsung datang minta maaf.
Tidak ada niat apa-apa sih. Saya mau nitipkan murid. Ada bisa diambil tidak hikmah? Saudara tidak usah niru kayak gini ya. Ada hikmahnya tidak? Mana yang kira-kira bisa mengendalikan nafsu? Yang pertama atau yang kedua? Nah, kita belajar agama supaya makin terkendali diri kita. Walaupun ilmu agamanya tinggi, walaupun ibadahnya seperti yang bagus, seperti ya, tapi kalau diperbudak nafsu, kita bisa jadi ahli maksiat. Tidak dikatakan bodoh orang yang bisa mengendalikan diri. Mungkin ilmu agamanya belum tinggi, mungkin tidak punya gelar yang banyak, tapi sangat bisa mengendalikan niatnya, ingin dinilai Allah, mengendalikan matanya, mengendalikan amarahnya, mengendalikan syahwatnya. Bagaimana orang seperti ini disebut bodoh? Padahal itulah yang pintar. Bagaimana orang disebut pintar kalau dia sombong, dia ria, dia berzina matanya, pikirannya, ngomongnya sesukanya, amarah tidak terjaga, serakah kepada dunia. Di mana kepintarannya? Karena orang yang pintar, yang akyas, ayyul mu'minina akyas. Siapa orang yang pintar? Bagaimana? Aksaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum, orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik mempersiapkan diri untuk kehidupan sesudah mati. Makanya dia mengendalikan diri. Jangan salah milih teman, jangan tergiur dengan aksesoris, casing. Tergiurlah dengan kemampuan seseorang mengendalikan nafsunya. Ini yang paling sedikit berbuat salah. Semua kelalaian, semua kemaksiatan, syahwat, karena tidak serius mengendalikan nafsu. Nafsu mau dia lakukan, ilmunya tidak bermanfaat. Jadi bagaimana disebut orang alim kalau orang diperbudak nafsu? Pasti banyak maksiatnya. Bagaimana disebut orang bodoh kalau orang bisa mengendalikan nafsunya? Makanya adik-adik, kita ini ilmunya sedikit. Pesantren kita belum seperti pesantren lain. Pesantren lain banyak ilmunya, kiainya juga ilmunya luas, tinggi, mendalam. Para ustadznya begitu. Sejujurnya pesantren kita masih sedikit ilmunya, karena menyadari ilmu kita belum banyak, maka sambil menuntut ilmu bermujahadahlah mengendalikan nafsu. Apa nafsu yang paling pertama yang harus dikendalikan? Jangan mengilahkan selain Allah. Jangan lengket di hati kita siapapun apapun selain Allah. Ini yang harus dilatih. Latih untuk tidak berharap apa-apa dari makhluk. Kalau kita berharap ke makhluk, mesti kita mudah tersinggung, mudah sakit hati, mudah jengkel, mudah kecewa, mudah marah. Kenapa? Karena hatinya lengket ke makhluk. Kalau kita sudah tidak berharap apa-apa dari makhluk, untuk kepentingan pribadi kita jauh lebih sederhana hidup ini, lebih ringan.
jarang jengkel, jarang sakit hati, jarang marah-marah. Bu, mana ibu-ibu masa keperakan di atas, ibu masa ketinggian ini, ya begitu. Jangan centil, jangan ingin dikagumi orang, jangan ingin diperlakukan spesial, jangan merasa kita berhak diperlakukan spesial oleh orang lain. Jangan serba ingin diketahui. Ilmu, kedudukan, ya aksesoris kita kalau tidak diperlukan sudah diam saja. Tidak ada perlunya kita cari kedudukan di sisi makhluk. Keperluan kita cuma satu, Allah yang maha dekat, yang maha tahu isi hati, yang menguasai segala-galanya, suka, ridho kepada kita. Selesai. Tidak rumit hidup ini. Nanti Allah akan membimbing kita. Kalau kita harus dapat ilmu, kita akan ketemu dengan ilmu itu. Kalau Allah menginginkan kita satu posisi, kita akan ada di posisi itu. Kalau Allah menginginkan kita manfaat, Allah memampukan kita bermanfaat. Sepenuhnya diri kita ada dalam kekuasaan Allah setiap saat. Kalau Allah suka kepada kita, nanti Allah akan atur sesuai dengan potensi yang Allah berikan. Tidak harus seperti orang lain. Kita tidak harus seperti orang lain. Kita jadi diri yang disukai Allah. Allah jadikan diri kita manfaat. Apakah ilmu, apakah rezeki, ataukah keteladanan kita, Allah nanti yang ngatur. Kalau kita sibuk ingin disukai Allah, nanti Allah yang menggunakan diri kita untuk membela agamanya. Begitu.